Keajaiban di kota malaikat, ketika masjid menjadi rumah bagi semua. Apa yang membuat warga Los Angeles, kota dengan hiruk-pikuk kehidupan modern, tiba-tiba berbondong-bondong masuk ke sebuah masjid kecil di tengah kota? Kisah ini akan membuka hati dan menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkisah Story, tempat di mana kisah penuh hikmah dan makna kami sajikan untuk Anda. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tuliskan sholawat di kolom komentar untuk memperbanyak keberkahan. Di sudut kota Los Angeles yang megah, berdiri sebuah masjid kecil bernama Masjid Al-Hidayah. Masjid ini tampak sederhana dibandingkan dengan gedung-gedung pencakar langit yang mengelilinginya. Namun bagi komunitas Muslim di daerah itu, masjid ini adalah rumah kedua. Dindingnya terbuat dari bata merah yang mulai pudar, dan kubahnya yang berwarna hijau tua menjadi tanda keberadaan tempat ibadah tersebut di tengah-tengah keramaian kota. Sheikh Abdullah, imam masjid yang telah melayani komunitas tersebut selama lebih dari 1 dekade, adalah sosok yang begitu dihormati. Dengan senyum yang tulus dan kata-kata yang lembut, ia menyambut siapa saja yang datang ke masjid, baik mereka yang hendak beribadah, mencari nasihat, atau sekadar ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Di setiap kesempatan, Sheikh Abdullah sering berkata, masjid ini bukan hanya milik umat Islam. Ini adalah rumah Allah, dan Allah adalah Tuhan seluruh manusia. Kata-katanya yang sederhana namun dalam, menjadi magnet yang menarik orang-orang mendekat. Kehidupan sehari-hari di masjid itu berjalan dengan damai. Anak-anak sering terlihat bermain di halaman masjid, sementara para orang tua berbincang setelah selesai sholat. Tidak ada yang pernah menduga bahwa masjid kecil ini akan menjadi pusat perhatian kota dalam waktu dekat. Pada suatu malam, Los Angeles dilanda gempa bumi yang cukup besar. Langit yang sebelumnya dipenuhi lampu-lampu kota yang gemerlap tiba-tiba menjadi gelap gulita karena listrik yang padam. Gedung-gedung tinggi bergoyang, menyebabkan kepanikan di mana-mana. Sirene mobil polisi dan ambulans terdengar di seluruh penjuru kota. Orang-orang berlari keluar dari rumah mereka, mencari tempat yang aman. Di tengah kekacauan itu, Masjid Al-Hidayah menjadi salah satu tempat yang tetap berdiri kokoh. Lampu darurat sederhana di dalam masjid tetap menyala, memberikan cahaya redup yang menjadi petunjuk bagi mereka yang mencari perlindungan. Sheikh Abdullah dan beberapa jamaah yang tinggal di sekitar masjid segera membuka pintu untuk siapa saja yang membutuhkan tempat berlindung. Mereka menyadari bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan apa yang selama ini diajarkan Islam, kepedulian terhadap sesama tanpa memandang agama atau latar belakang. Dengan tenang, Sheikh Abdullah berkata, masjid ini adalah tempat yang aman. Siapapun yang membutuhkan perlindungan, silakan masuk. Dalam sekejap, masjid itu mulai dipenuhi oleh warga sekitar yang kehilangan rumah mereka, atau yang hanya ingin merasa aman di tengah situasi yang mencekam. Ketika matahari terbit keesokan harinya, pemandangan di sekitar Masjid Al-Hidayah sangat berbeda. Halaman masjid yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh tenda-tenda darurat yang didirikan oleh para pengungsi. Suasana yang awalnya penuh dengan ketakutan perlahan berubah menjadi lebih tenang. Sheikh Abdullah, bersama para jamaah, berusaha sekuat tenaga untuk memastikan setiap orang mendapatkan makanan dan minuman. Mereka memasak makanan sederhana di dapur kecil masjid, membagikannya dengan penuh keikhlasan. Para jamaah bahkan rela berbagi selimut dan tikar yang mereka miliki. Tidak ada lagi perbedaan antara muslim dan non-muslim, kaya atau miskin. Semua orang berada di bawah satu atap, berbagi kesulitan yang sama. Salah satu warga yang mengungsi di masjid adalah seorang pria tua bernama Henry. Ia terharu melihat bagaimana komunitas Muslim di masjid itu memperlakukannya dengan begitu baik. Saya tidak pernah membayangkan bahwa sebuah masjid bisa menjadi tempat yang begitu ramah, katanya sambil menahan air mata. Kisah seperti Henry hanyalah salah satu dari banyak cerita yang terjadi di Masjid Al-Hidayah selama masa pengungsian tersebut. Semakin banyak warga yang datang ke masjid untuk mencari perlindungan.
Ruang utama masjid yang biasanya digunakan untuk sholat kini dipenuhi oleh keluarga-keluarga yang tidur beralaskan karpet. Anak-anak berlarian di antara barisan tiang masjid, sementara orang dewasa duduk bersila, berbicara dengan nada pelan agar tidak mengganggu suasana. Sheikh Abdullah dan para jamaah bekerja tanpa henti untuk memastikan semua orang merasa nyaman. Mereka bukan hanya memberikan kebutuhan fisik seperti makanan dan tempat tidur, tetapi juga memberikan dukungan emosional. Para pengungsi sering berkumpul di malam hari, mendengarkan Sheikh Abdullah berbicara tentang pentingnya bersabar dan saling membantu di saat-saat sulit. Kata-katanya memberikan harapan kepada mereka yang merasa putus asa. Salah satu momen yang paling mengharukan terjadi ketika seorang wanita muda bernama Lisa, yang kehilangan seluruh harta bendanya akibat gempa, menangis di sudut masjid. Seorang jamaah perempuan mendekatinya, memeluknya dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Kami di sini untuk Anda. Anda tidak sendirian." Lisa terkejut dengan perhatian tersebut, mengingat selama ini ia memiliki pandangan negatif terhadap Islam. Kejadian itu mulai mengubah cara pandangnya. Berita tentang Masjid Al-Hidayah yang menjadi tempat pengungsian menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai membagikan kisah ini di media sosial, lengkap dengan foto-foto yang menunjukkan suasana hangat di dalam masjid. Sejumlah video yang diunggah menunjukkan momen-momen mengharukan, seperti anak-anak yang tertidur lelap di pelukan ibu mereka, jamaah masjid yang bekerja sama memasak untuk para pengungsi, dan Sheikh Abdullah yang tersenyum sambil membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Kisah ini menyentuh hati banyak orang, bahkan mereka yang berada jauh di luar Los Angeles. Bantuan mulai mengalir dari berbagai penjuru kota. Komunitas non-Muslim, organisasi kemanusiaan, bahkan beberapa selebriti lokal datang ke Masjid Al-Hidayah untuk menyumbangkan makanan, pakaian, dan uang. Kehadiran mereka semakin memperkuat semangat persaudaraan di antara para pengungsi. Salah seorang selebriti yang datang adalah seorang aktor terkenal, yang dalam wawancaranya dengan media berkata, "Saya datang ke sini bukan hanya untuk membantu, tetapi juga untuk belajar dari komunitas ini. Mereka mengajarkan saya tentang arti sesungguhnya dari cinta dan kemanusiaan." Masjid Al-Hidayah, yang awalnya hanya dikenal oleh segelintir orang, kini menjadi simbol harapan dan persatuan bagi seluruh warga Los Angeles. Hari demi hari, semakin banyak orang yang datang ke masjid. Beberapa dari mereka hanya ingin mencari tempat berlindung, tetapi banyak juga yang tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Islam. Sheikh Abdullah tidak hanya mengajarkan doa dan tata cara sholat, tetapi juga menjelaskan tentang nilai-nilai universal yang diajarkan dalam agama Islam, seperti kasih sayang, toleransi, dan pentingnya hidup berdampingan dalam kedamaian. Setiap malam, beliau memberikan ceramah sederhana yang terbuka untuk siapa saja yang ingin mendengarkan. Ada yang datang karena penasaran, ada pula yang datang karena merasa ada kedamaian yang sulit mereka temukan di tempat lain. Seorang pria bernama Mark, yang dulunya sangat skeptis terhadap agama-agama lain, mulai tertarik untuk mendengarkan lebih banyak tentang Islam setelah beberapa kali mengikuti ceramah Sheikh Abdullah. "Saya selalu berpikir bahwa agama hanya menyebabkan perpecahan. Tapi setelah mendengar ceramah ini, saya mulai mengerti bahwa setiap agama mengajarkan kasih sayang," katanya. Dialog antara iman dan kemanusiaan ini membawa banyak perubahan dalam pandangan hidup para pengungsi yang semula terjebak dalam kesedihan dan kebingungan. Lisa, wanita muda yang sebelumnya hanya mencari perlindungan, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya sejak memasuki masjid. Ketika pertama kali datang, ia hanya berniat untuk berlindung dan kembali ke kehidupannya setelah bencana berlalu. Namun, hari demi hari ia merasa semakin tertarik dengan nilai-nilai yang dibicarakan oleh Sheikh Abdullah. Saat makan malam bersama para pengungsi, ia sering mendengarkan percakapan yang penuh makna tentang hidup dan kasih sayang. Suatu malam, ketika Sheikh Abdullah memberikan ceramah tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama, Lisa merasa hatinya tergerak. Ia merasa bahwa hidupnya telah berjalan tanpa tujuan yang jelas, dan ia mulai mencari makna yang lebih dalam. Setelah beberapa minggu tinggal di masjid,
Lisa akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Sheikh Abdullah. "Saya ingin belajar lebih banyak tentang Islam," katanya dengan mata yang penuh harapan. Sheikh Abdullah tersenyum lembut dan berkata, "Islam mengajarkan kita untuk mencari kedamaian dalam hidup, dan Anda sudah berada di jalan yang benar." Perubahan besar mulai terjadi dalam diri Lisa. Ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam, mengenal lebih dalam tentang doa dan ajaran-ajarannya. Dan beberapa bulan kemudian, Lisa dengan penuh keyakinan mengucapkan syahadat di hadapan jamaah Masjid Al-Hidayah. Keputusan Lisa untuk memeluk Islam bukan hanya perubahan dalam dirinya, tetapi juga simbol betapa besar pengaruh kedamaian dan kasih sayang yang diajarkan di masjid tersebut. Kisah tentang Masjid Al-Hidayah yang terbuka untuk semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang, mulai tersebar luas melalui media sosial. Video dan foto-foto suasana di dalam masjid yang penuh dengan kebaikan dan kepedulian diunggah ke berbagai platform sosial media. Salah satu video yang viral menunjukkan seorang wanita Muslim yang sedang membimbing seorang pria non-Muslim dalam doa. Mereka duduk berdampingan, saling berbagi, dan tampak begitu damai. Video ini mengundang ribuan komentar yang penuh pujian dan rasa kagum terhadap kemanusiaan yang ditunjukkan oleh para jamaah masjid. Salah seorang netizen menulis, "Ini adalah contoh nyata tentang bagaimana kita harus saling mengasihi, tanpa melihat perbedaan agama." Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah ini, dan mulai mengubah pandangan mereka terhadap Islam. Media sosial yang seringkali digunakan untuk menyebarkan kebencian kini, menjadi sarana untuk menyebarkan kedamaian. Masjid Al-Hidayah yang sederhana, yang tadinya hanya dikenal oleh sedikit orang, kini menjadi pusat perhatian internasional. Bahkan beberapa media besar di luar negeri mulai meliput kisah ini, menyoroti betapa pentingnya nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan dalam kehidupan kita. Suatu hari, Masjid Al-Hidayah mengadakan sholat Jumat yang lebih besar dari biasanya. Pada hari itu, selain jamaah Muslim yang datang untuk melaksanakan ibadah, banyak juga warga non-Muslim yang penasaran ingin menyaksikan langsung bagaimana ibadah sholat Jumat dilakukan. Sheikh Abdullah dengan rendah hati menyambut mereka semua, menjelaskan bahwa mereka boleh hadir dan menyaksikan ibadah tersebut. "Ini adalah hari yang penuh berkah, dan kami ingin berbagi berkah ini dengan semua orang," kata Sheikh Abdullah. Sholat Jumat dimulai dengan khotbah yang penuh makna, di mana Sheikh Abdullah berbicara tentang pentingnya kasih sayang antar sesama manusia. Ia mengingatkan jamaah bahwa setiap manusia, tanpa memandang agama, adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Setelah sholat, banyak dari mereka yang bukan Muslim merasa terkesan. Mereka merasa tenang dan damai setelah mengikuti rangkaian ibadah tersebut. Bahkan beberapa di antaranya mengatakan bahwa mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan setelah menyaksikan keindahan dalam ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat yang bersejarah ini menjadi simbol persatuan yang kuat di tengah masyarakat Los Angeles, dan banyak yang mulai melihat Islam dengan cara yang berbeda. Saat malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri, suasana di Masjid Al-Hidayah semakin penuh dengan rasa haru. Tak hanya umat Muslim, warga non-Muslim yang telah tinggal di masjid selama beberapa minggu juga ikut merayakan. Mereka saling berbagi kebahagiaan, dan ada rasa keakraban yang tak terungkapkan. Pada malam itu, Sheikh Abdullah berdiri di hadapan jamaah dan memimpin takbir dengan penuh hikmat. Banyak yang terharu melihat bagaimana umat Islam bersama-sama mengucapkan takbir dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa warga non-Muslim yang berada di antara jamaah tampak meneteskan air mata. Mereka menyaksikan betapa dalamnya rasa kebersamaan dan persaudaraan yang ada di masjid itu. Tak ada rasa perbedaan, hanya ada kebahagiaan yang meluap. Lisa, yang telah memeluk Islam beberapa bulan sebelumnya, berdiri di samping ibunya yang bukan Muslim. Saat mendengar takbir, ia memegang tangan ibunya dan berkata, "Ini adalah hari yang penuh berkat. Saya merasa lebih dekat dengan Tuhan dan keluarga saya." Pada malam itu, air mata bukanlah tanda kesedihan, tetapi tanda kebahagiaan yang datang dari hati yang tulus. Takbiran yang menggema menjadi simbol kemenangan dan kedamaian yang telah ditemukan di Masjid Al-Hidayah,
dan bagi setiap orang yang hadir, itu adalah malam yang tak akan pernah mereka lupakan. Di tengah suasana yang penuh kehangatan dan kebersamaan, muncul banyak kisah luar biasa yang mengubah hidup mereka yang terlibat dalam peristiwa ini. Salah satunya adalah kisah John, seorang pria parubaya yang sebelumnya sangat skeptis terhadap segala bentuk agama, apalagi Islam. Sejak gempa, John tinggal di dekat masjid, mencari tempat aman dan merasa terisolasi dari dunia. Pada awalnya, ia datang ke masjid hanya untuk tidur malam dan berlindung dari reruntuhan, tetapi sesuatu yang lebih dari itu mulai terjadi. Setiap kali ia mendengar suara azan, hatinya terasa berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Sheikh Abdullah mengundang orang-orang untuk mengikuti ceramah-ceramah singkat tentang ajaran Islam, John mulai merasa penasaran. Dalam satu ceramah, Sheikh Abdullah bercerita tentang bagaimana setiap umat manusia diperlakukan dengan kasih sayang oleh Allah, tanpa memandang latar belakang atau agama mereka. Kalimat itu menembus hati John. Setelah berbulan-bulan berada di masjid, John merasa ada dorongan kuat dalam dirinya untuk lebih mendalami Islam. Suatu sore, setelah selesai sholat maghrib, John mendekati Sheikh Abdullah dengan mata berkaca-kaca. "Saya ingin menjadi Muslim," kata John, dengan suara bergetar. Tangis haru menyelimuti suasana, dan seluruh jamaah menyaksikan momen bersejarah itu. Setelah mengucapkan syahadat, John merasa beban hidupnya terangkat. Dia tahu, perjalanannya baru saja dimulai, tetapi ia merasa lebih ringan dan penuh harapan dari sebelumnya. Perubahan yang terjadi pada diri John adalah keajaiban yang tak terduga, dan itu menjadi salah satu cerita yang menyentuh hati banyak orang. Kisah Masjid Al-Hidayah menyebar lebih jauh lagi ketika orang-orang dari berbagai penjuru dunia mulai mendengar tentang kebaikan yang terjadi di tengah-tengah Los Angeles. Berita ini bahkan sampai ke negara-negara yang jauh, dan orang-orang mulai mengirimkan bantuan untuk mendukung upaya kemanusiaan di masjid tersebut. Beberapa organisasi Islam dari luar negeri, seperti lembaga zakat dan yayasan sosial, memberikan donasi untuk membangun kembali fasilitas masjid yang rusak akibat gempa. Bukan hanya itu, banyak juga individu yang merasa terinspirasi dan ingin memberi kontribusi, baik secara materi maupun tenaga. Sejumlah relawan dari luar negeri datang ke masjid untuk membantu menyiapkan makanan, membersihkan puing-puing, dan mendampingi pengungsi. Mereka datang dengan semangat yang sama, ingin berbagi kasih sayang dan meringankan beban mereka yang sedang kesulitan. Momen ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan kemanusiaan yang melampaui batas negara, ras, dan agama. Semua orang, tanpa memandang latar belakang, bekerja bersama untuk membangun kembali masjid dan memberikan harapan bagi mereka yang telah kehilangan segalanya. Banyak orang yang terinspirasi oleh bagaimana sebuah masjid yang sederhana bisa menjadi pusat kebersamaan yang menyatukan begitu banyak orang dari berbagai belahan dunia. Masjid Al-Hidayah kini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kebersamaan dan kekuatan komunitas. Para pengungsi yang semula merasa terasing, kini merasa diterima dan dihargai. Setiap orang, baik Muslim maupun non-Muslim, merasa bahwa mereka memiliki peran dalam membangun kembali tempat ini. Di hari-hari biasa, masjid kini dipenuhi oleh berbagai aktivitas kemanusiaan, mulai dari pembagian makanan untuk mereka yang membutuhkan hingga kelas-kelas pengajaran mengenai nilai-nilai Islam yang terbuka untuk siapa saja. Banyak dari mereka yang bukan Muslim mulai tertarik untuk belajar lebih banyak tentang Islam, dan masjid menjadi tempat dialog antaragama yang hangat. Saling mendukung dan bekerja bersama dalam setiap langkah kehidupan membuat mereka merasa seperti satu keluarga besar. Anak-anak yang dulunya saling tidak kenal, kini bermain bersama dengan riang, sementara orang dewasa berbagi cerita, saling menguatkan, dan berusaha membantu satu sama lain. Kebersamaan ini membawa rasa aman dan nyaman, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang baru saja melalui trauma akibat bencana. Ada rasa saling percaya yang terjalin erat, mengingat bahwa mereka semua berada di bawah satu atap, dalam kesulitan yang sama, dan berjuang bersama menuju pemulihan. Pengaruh positif yang ditimbulkan oleh peristiwa di Masjid Al-Hidayah
tidak hanya terbatas pada mereka yang langsung terlibat dalam pengungsian, tetapi juga pada warga kota Los Angeles secara keseluruhan. Banyak orang yang sebelumnya sibuk dengan rutinitas duniawi mereka, terfokus pada pekerjaan dan kesuksesan pribadi, kini mulai merasakan kebutuhan untuk menemukan makna yang lebih dalam hidup mereka. Sholat berjamaah, yang dulunya hanya menjadi kewajiban bagi umat Islam, mulai dihadiri oleh banyak orang yang ingin merasakan ketenangan yang hanya bisa didapatkan melalui ibadah. Mereka yang tadinya skeptis mulai melihat bahwa Islam, seperti agama lainnya, mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan persaudaraan. Banyak warga Los Angeles yang mulai menghadiri ceramah-ceramah yang diadakan di masjid, dan beberapa di antaranya mulai memperdalam pengetahuan mereka tentang Islam. Beberapa orang bahkan mulai melaksanakan sholat secara rutin. Ada yang mulai belajar membaca Al-Quran, sementara yang lain merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kehidupan mereka yang dulunya cenderung materialistis kini perlahan berubah. Mereka mulai memberi lebih banyak waktu untuk keluarga, membantu sesama, dan mencari kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Masjid Al-Hidayah telah mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta atau kesuksesan duniawi, tetapi pada kedamaian hati dan hubungan yang baik dengan sesama. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang datang untuk berlindung dan belajar, Masjid Al-Hidayah mulai berkembang. Fasilitas masjid yang semula sederhana kini diperluas untuk menampung lebih banyak jamaah dan pengungsi. Proyek renovasi dilakukan dengan bantuan dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tembok-tembok yang semula retak akibat gempa kini diperbaiki, dan ruang sholat diperluas agar bisa menampung lebih banyak orang. Pembangunan ini bukan hanya tentang memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga tentang membangun kembali rasa kebersamaan dan solidaritas. Pekerjaan dilakukan dengan semangat gotong royong, dengan para jamaah dan relawan yang bekerja tanpa mengenal lelah. Setiap hari, ada saja orang yang datang untuk membantu. Ada yang menyumbang uang, ada yang membawa bahan bangunan, dan ada juga yang menawarkan tenaga. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama: membangun kembali masjid sebagai tempat yang tidak hanya digunakan untuk ibadah, tetapi juga sebagai tempat bagi siapa saja untuk merasa diterima dan dihargai. Proyek pembangunan masjid ini menjadi simbol dari kekuatan komunitas yang bersatu, meskipun datang dari berbagai latar belakang. Seiring dengan pertumbuhan masjid, Sheikh Abdullah juga membuka kelas pendidikan yang terbuka untuk semua orang, tanpa memandang agama. Kelas ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan persaudaraan. Anak-anak dari berbagai latar belakang mulai belajar bersama, mengaji, dan bermain bersama dalam suasana yang penuh kasih sayang. Dewasa juga memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang Islam dan nilai-nilai universal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kelas ini tidak hanya mengajarkan tentang Islam, tetapi juga tentang bagaimana hidup harmonis di dunia yang penuh dengan perbedaan. Sheikh Abdullah dan para pengajarnya berusaha memberikan pemahaman yang mendalam tentang makna sejati dari agama sebagai sumber kedamaian dan kasih sayang. Kelas-kelas ini menjadi tempat yang aman bagi mereka yang ingin belajar, berefleksi, dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Banyak orang yang merasa bahwa masjid ini bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan moral yang membimbing mereka untuk hidup lebih baik. Kisah tentang Masjid Al-Hidayah yang menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, agama, dan kebudayaan, mulai mendapatkan perhatian internasional. Media internasional meliput peristiwa ini sebagai contoh nyata dari perdamaian yang tercipta di tengah-tengah bencana. Masjid Al-Hidayah, yang awalnya hanya dikenal oleh komunitas kecil di Los Angeles, kini menjadi simbol global dari persatuan dan kasih sayang antar umat manusia. Banyak orang dari luar negeri yang terinspirasi oleh cerita ini dan mulai berdonasi, baik secara materi maupun moral, untuk mendukung kegiatan kemanusiaan yang dilakukan di masjid tersebut. Sebuah organisasi internasional bahkan menghubungi Sheikh Abdullah untuk mendokumentasikan kisah ini dalam buku tentang perdamaian dunia.
Artikel-artikel yang diterbitkan tentang masjid ini menunjukkan bagaimana sebuah tempat ibadah yang sederhana bisa mengubah kehidupan banyak orang, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi moral dan spiritual. Berita ini menyebar luas, mengingatkan dunia bahwa kasih sayang dan perdamaian adalah bahasa universal yang bisa menyatukan semua orang. Dari sudut Los Angeles yang dahulu penuh dengan reruntuhan akibat gempa, kini Masjid Al-Hidayah berdiri kokoh sebagai simbol kebangkitan dan harapan. Ketika para relawan internasional datang untuk membantu pembangunan masjid, mereka tidak hanya membawa bantuan material, tetapi juga harapan yang mengalir dari seluruh dunia. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia melihat masjid ini sebagai sebuah bukti nyata bahwa persatuan bisa terjadi meski perbedaan tampak begitu besar. Media internasional terus memberitakan perubahan yang luar biasa ini, dan dalam setiap laporan yang dipublikasikan, ada satu pesan yang terus ditekankan. Islam bukan hanya tentang doa, tetapi tentang aksi nyata dalam menebarkan kedamaian. Banyak orang dari luar negeri yang terinspirasi oleh ketulusan hati warga Los Angeles, yang tidak hanya membuka pintu masjid untuk sesama Muslim, tetapi juga bagi semua orang yang membutuhkan tempat berlindung dan rasa aman. Orang-orang mulai mengubah pandangan mereka terhadap Islam, melihatnya sebagai agama yang mengajarkan kasih sayang dan kemanusiaan, bukan sesuatu yang hanya terbatas pada ajaran-ajaran ibadah. Kehidupan di masjid kini menjadi contoh bagi dunia bahwa di tengah perbedaan, kita bisa menemukan kesamaan yang memperkuat ikatan persaudaraan antar umat manusia. Bukan hanya warga yang tinggal di sekitar masjid yang merasakan dampak positif dari kejadian ini, tetapi seluruh kota Los Angeles mulai merasakan perubahan. Beberapa organisasi sosial dan kemanusiaan mulai berkolaborasi dengan Masjid Al-Hidayah untuk mengadakan berbagai kegiatan yang mempromosikan kedamaian dan saling menghormati. Warga Los Angeles yang sebelumnya terpecah oleh perbedaan rasial, agama, dan budaya kini mulai belajar untuk saling mengenal dan menerima satu sama lain. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan komunitas yang menyatukan orang dari berbagai latar belakang. Banyak dari mereka yang terlibat dalam kegiatan sosial masjid mulai menyadari betapa pentingnya untuk tidak hanya berfokus pada kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk berbagi dengan sesama. Dalam setiap acara yang diadakan, terlihat betapa warga Los Angeles kini merasa lebih dekat satu sama lain, bekerja bersama untuk membangun kota yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Melalui masjid ini, mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya datang dari pencapaian materi, tetapi juga dari kebersamaan, saling mendukung, dan berbagi kasih sayang tanpa memandang perbedaan. Kisah Masjid Al-Hidayah telah menjadi cerita yang menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia, dan proses pemulihan yang dimulai dengan bencana gempa itu telah mengubah hidup banyak orang secara mendalam. Di masjid ini, mereka yang kehilangan harapan menemukan kembali cahaya, dan mereka yang merasakan kesepian kini memiliki saudara-saudara baru. Masjid ini telah membuktikan bahwa agama bukan hanya untuk dipahami dalam konteks ibadah semata, tetapi untuk dihidupi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan setiap doa yang dipanjatkan, setiap langkah yang diambil, dan setiap senyuman yang dibagikan, Masjid Al-Hidayah menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan kebersamaan yang luar biasa. Warga Los Angeles yang pernah terpecah kini belajar untuk hidup berdampingan, saling membantu, dan membangun kembali kota mereka dengan hati yang lebih terbuka. Masjid ini bukan hanya simbol bagi umat Muslim, tetapi bagi semua orang yang percaya bahwa perdamaian bisa tercipta melalui kasih sayang, pengertian, dan kerjasama. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meski dunia seringkali tampak penuh dengan perpecahan, masih ada harapan untuk menciptakan dunia yang lebih baik jika kita bersatu dan berbagi kasih sayang dengan sesama. Teman-teman, jika kalian merasa terinspirasi oleh kisah luar biasa ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan memberi dukungan di kolom komentar. Setiap like, share, dan komentar dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus membagikan cerita-cerita penuh makna seperti ini. Jangan lupa untuk menulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita tentang kasih sayang, kedamaian, dan persaudaraan.
Mari bersama-sama sebarkan kebaikan dan kedamaian ke seluruh dunia.